Intan. Di sini saya berperan sebagai suami pasien. Perkenalkan, saya Sari Anastasia. Di sini saya berperan sebagai administrasi. Perkenalkan, saya Hesti sebagai bidan. Perkenalkan, saya Edi Suryani sebagai perawat. Perkenalkan, saya Egi Valenti sebagai pasien. Perkenalkan, saya Hadi Fadila sebagai dokter. Perkenalkan, saya Sri Purnawati sebagai bidan perawatan luka. Permisi, Ibu. Selamat siang, Pak, Ibu. Baiklah, di sini dengan Ibu Egi ya. Iya benar. Usianya 25 tahun dan baru saja dioperasi tadi pagi ya. Nah, bagaimana Ibu keadaannya? Apakah ada keluhan? Alhamdulillah tidak, Bu. Alhamdulillah tidak ada ya. Baik Ibu, karena Ibu kan setelah melakukan operasi itu akan ada asuhan pasca operasi yang meliputi yang pertama itu adalah latihan gerak atau mobilisasi setelah operasi. Kemudian akan dilakukan pemeriksaan TTV dan perawatan luka. Baik Pak, Bapak dengan suami Ibu Egi ya. Baik Pak, istri Bapak ini kan sudah melakukan operasi ya, maka dari pihak rumah sakit ini akan ada yang namanya asuhan pasca operasi yang dimana meliputi yang pertama latihan gerak seperti yang tadi saya sebutkan di ruang ibu tadi. Kemudian ibu ini akan mendapatkan pemeriksaan TTV. Setelah itu akan dilakukan perawatan luka. Jadi manfaatnya ini bagi istri saya apa ya, Dok? Nah, manfaat latihan gerak atau mobilisasi pada setelah operasi sesar ini itu akan memperlancar ASI istri Bapak. Nah, kemudian untuk memperlancar peredaran darah sehingga mempercepat penyembuhan luka. Nah, kemudian pernafasan istri Bapak itu akan menjadi lebih baik dan mempertahankan tonus otot atau agar otot-otot istri Bapak itu tidak menjadi lemah. Apakah Bapak setuju dengan pemeriksaan yang akan kami lakukan pada istri Bapak? Baiklah, jika Bapak setuju, bisa tolong ditandatangan ya Pak di sini. Terima kasih Pak. Sebentar lagi kami akan mendatangkan perawat untuk melakukan pemeriksaan yang tadi saya sudah jelaskan. Bapak mohon dampingi ibunya ya Pak ya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan-tahapan apa yang harus Ibu lakukan setelah pasca operasi, yaitu mobilisasi atau latihan gerak. Tujuan dari latihan gerak ini adalah untuk mempercepat proses penyembuhan atau sehingga dapat terhindar dari komplikasi-komplikasi pasca operasi, terutama pada proses penyembuhan luka. Lakukan tindakan, kita harus mencuci tangan dengan 6 langkah. Assalamualaikum Ibu Bapak. Saya bidan Hesti. Di sini saya bertugas untuk melakukan pemeriksaan atau membantu Ibu untuk latihan gerak. Dimana Bapak nanti sama Ibu bisa lakukan di rumah untuk proses penyembuhan lukanya. Mohon kerjasamanya ya Ibu. Ibu bisa mengikuti gerakan saya ya. Pada 6 jam setelah operasi dan Ibu sudah pindah ke ruangan perawat. Latihan gerakan yang dapat dilakukan, pertama, menggerakkan kedua tangan. Menggerakkan kaki ke arah depan. Menggerakkan kaki ke arah belakang. Putar pergelangan kaki. Tekuk kaki dan luruskan.
Pada saat 6 jam setelah operasi, ibu dianjurkan untuk belajar miring ke kiri dan ke kanan. Latihan dilakukan dengan miring ke satu bagian terlebih dahulu. Misalnya, untuk miring ke kiri, maka kaki kanan ditekuk dan tangan berpegang pada tempat tidur dan tahan badan selama 1 menit. Untuk miring ke kanan, sama seperti yang dilakukan di miring ke kiri. Setelah 8-12 jam, dianjurkan untuk belajar duduk. Duduk dengan bantuan petugas atau keluarga. Posisikan setengah duduk dan meninggikan tempat tidur atau dikasih bantal untuk sandaran. Selanjutnya, latihan duduk di tepi tempat tidur. Setelah 24 jam latihan berdiri, jika saat berdiri ibu merasa pusing, maka ibu dianjurkan untuk duduk kembali. Setelah itu, ibu belajar berjalan. Selamat siang Ibu. Bagaimana kabarnya Ibu? Baik Ibu, di sini saya Ibu Suryani sebagai perawat yang akan melakukan pemeriksaan BPJS pada Ibu. Apakah Ibu bersedia? Mohon keadaan sapanya Ibu. Baiklah, sebelum kita melakukan tindakan, kita akan mencuci tangan dengan 6 langkah. Silakan Ibu, makasih ya Bu. Dikit ya Ibu. Oke Ibu. Kita kasih ya Ibu. Ini bisa digulung ya? Ibu. Baik Ibu, untuk pemeriksaannya sudah selesai. Nanti untuk hasil pemeriksaannya akan dijelaskan oleh dokter ya Ibu. Terima kasih ya Ibu. Mari Pak. Baiklah, sebelum melakukan tindakan perawatan luka, saya akan mempersiapkan alatnya. Yang pertama, di bak instrumen adanya handscoon steril, kapas lidi steril, dan pincet chirurgis. Kasa steril, kapas DTT steril, plester, gunting plester, bengkok, hipavik, alkohol, NaCl, alas untuk ibu, celemek. Perkenalkan, nama saya Sri Nawati. Di sini saya sebagai bidan yang melakukan perawatan luka pada ibu. Apakah ibu bersedia? Bersedia. Baik, saya akan bersama ya. Baiklah, sebelum kita melakukan perawatan luka, kita akan mencuci tangan dengan 6 langkah.
Bu. Ibu. Terima kasih kepada Ibu. Terima kasih atas kerjasamanya ya Ibu. Iya, sama. Ya, permisi ya Bu, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Pak, di sini saya akan menjelaskan hasil dari pemeriksaan yang sudah dilakukan ya. Nah, untuk tinggi darah istri Bapak ini normal yaitu 110/80. Kemudian suhunya juga tergolong normal yaitu 36,5 derajat. Untuk pernafasannya juga masih golongan normal yaitu 18 per menit dan nadinya itu 80. Nah, karena kan kita sudah melakukan perawatan luka, nah jadi perawatan luka ini ketika istri Bapak itu pulang nanti ke rumah itu usahakan diganti perbannya karena kan kita tadi sudah melakukan perawatan luka. Nah, kemudian untuk latihan geraknya mungkin selanjutnya itu bisa dilakukan di rumah secara rutin karena untuk mempercepat penyembuhan luka. Nah, apakah Bapak sudah mengerti hasilnya? Nah, untuk selanjutnya untuk pembayarannya itu Bapak bisa langsung ke ruangan administrasi ya Pak ya? Terima kasih Pak. Selamat siang Bapak, ada yang bisa saya bantu? Baik Ibu, di sini saya ingin melunasi keuangan atas nama Ibu Eki. Baik Bapak, saya cek dulu ya. Oh iya Pak, Bapak memakai BPJS ya? Iya Bu. Baik, jumlah keseluruhannya 1.500.000 Bapak.